Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Marsha Subiakto. Pada kesempatan kali ini kita akan kembali membahas informasi menarik. Kali ini lagi-lagi berkaitan dengan seleksi P3K di tahun 2024 ini ya. Jadi mungkin teman-teman sudah tahulah ya bahwa seleksi P3K dibagi menjadi dua gelombang ya. Untuk gelombang pertama sudah ditutup ya dan sudah diumumkan terkait dengan hasil seleksi administrasinya. Kemudian untuk gelombang kedua akan mulai dibuka pendaftarannya di tanggal 17 November 2024. Dan kali ini kembali ada informasi atau berita menarik berkaitan dengan seleksi P3K ini gitu ya. Jadi teman-teman calon pelamar P3K 2024 diperbolehkan mendaftar di OPD yang lain ya, atau organisasi perangkat daerah yang lain atau unit kerja yang lain selama masih dalam satu instansi. Tetapi kemarin sempat ada berita yang heboh gitu ya. Ada salah satu instansi yaitu pemerintah Provinsi Sumatera Utara yang honorer K2-nya ya, kemudian honorer yang sudah masuk dalam database-nya banyak yang tidak memenuhi syarat pada seleksi administrasi. Hal tersebut kabarnya dikarenakan para honorer ini mendaftar di unit kerja yang lain gitu ya. Padahal sebenarnya mendaftar di unit kerja yang lain itu diperbolehkan. Dan BKN sendiri sampai turun ke lapangan gitu ya untuk menyelidiki terkait dengan hal ini. Dan yang turun adalah Bapak Suharmen ya, beliau adalah Deputi Bidang Sistem Informasi Kepegawaian BKN. Dan ditemukan hasil atau fakta bahwa mereka, para honorer ini yang mendaftar di unit kerja atau OPD yang lain ini ternyata pengalaman kerjanya tidak relevan gitu ya. Artinya boleh nih mendaftar di unit kerja yang lain atau OPD yang lain, tetapi perlu diingat bahwa pengalaman kerja yang dimiliki juga harus relevan dengan jabatan yang dilamar. Jadi bukan hanya kualifikasi pendidikannya saja yang harus sesuai, tetapi pengalaman kerjanya juga harus sesuai dengan jabatan yang akan dilamar. Jadi ini adalah hal penting yang harus diingat oleh teman-teman. Jadi alasan tidak lolos seleksi administrasinya bukan mendaftar di unit kerja atau OPD yang lain, tetapi karena pengalaman kerja yang dimiliki itu tidak relevan dengan jabatan yang dilamar. Dan kali ini kembali ada informasi atau berita menarik yang masih terkait dengan hal ini gitu ya. Jadi beritanya menyebutkan terkait dengan contoh surat persetujuan melamar di lintas unit kerja atau lintas OPD dalam satu instansi. Tetapi tentunya saya yakin tidak semua instansi mempersyaratkan surat ini. Tetapi hal ini penting ya sebagai pengetahuan bagi teman-teman yang ingin mendaftar sebagai P3K tetapi lintas unit kerja atau lintas OPD. Ingat ya, lintas unit kerja atau lintas OPD, bukan lintas instansi. Dan untuk lebih jelasnya terkait dengan hal ini, kali ini kita akan coba lihat beritanya ya. Langsung saja bagi yang penasaran, simak terus. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Langsung saja kita mulai. Jadi inilah berita atau informasi berkaitan dengan contoh surat persetujuan lintas unit kerja ya. Diberitakan oleh tirto.id, judulnya contoh surat persetujuan lintas unit kerja untuk pelamar P3K. Kita coba bacakan ya. Pendaftaran pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja periode 2 2024 dibuka mulai Minggu 17 November hingga Selasa 31 Desember 2024. Contoh surat persetujuan lintas unit kerja dapat digunakan untuk para pelamar P3K. Proses seleksi pendaftaran P3K periode 2 2024 hanya dapat diikuti tenaga non-ASN yang belum terdata di database Badan Kepegawaian Negara atau BKN. Mereka aktif bekerja terus-menerus minimal selama 2 tahun terakhir di instansi pemerintah. Selain itu, pendaftaran P3K periode 2 2024 juga bisa diikuti peserta lulusan PPG ya, pendidikan profesi guru yang melamar formasi guru di daerah. Proses pendaftaran P3K 2024 dilakukan secara online atau daring melalui laman SSCASN BKN di https://sscsn.bkn.go.id.
Setelah itu, peserta akan melewati beberapa tahapan tes. Di antaranya mencakup seleksi administrasi, seleksi kompetensi dengan ujian hingga memantau pengumuman hasil seleksi. Cara daftar P3K periode 2. Sebelum melakukan pendaftaran P3K periode 2 2024, calon peserta perlu menyiapkan sejumlah dokumen. Contohnya kartu keluarga atau KK, kartu tanda penduduk atau KTP, atau surat keterangan dari Disdukcapil dan ijazah. Lantas transkrip nilai, pas foto, swafoto atau selfie, hingga dokumen lain yang sesuai ketentuan jenis seleksi serta instansi yang dilamar. Berikut adalah cara daftar P3K periode 2 2024. Pertama, daftar akun di laman resmi SSCASN ya. Kemudian yang kedua, isi data diri dan pilih jenis seleksi, formasi, serta jabatan yang akan dilamar. 3. Unggah dokumen yang dipersyaratkan. 4. Verifikasi dokumen yang telah diunggah. 5. Cetak kartu ujian setelah proses verifikasi selesai. 6. Tunggu hasil kelulusan berdasarkan seleksi kompetensi. 7. Lakukan pemberkasan dan penetapan NIP setelah lolos seleksi. Contoh surat persetujuan lintas unit kerja. Pelamar P3K 2024 hanya dapat melamar pada formasi di instansi tempat bekerja. Instansi yang dimaksud adalah badan atau kementerian pemerintah pusat dan pemerintah daerah, Pemprov, Pemkot, atau Pemkab. Ketentuan ini berdasarkan keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi nomor 347 tahun 2024 tentang mekanisme seleksi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja tahun anggaran 2024. Sebagai contoh, pelamar P3K yang bekerja di Kementerian Pertanian tidak dapat mendaftar formasi di Kementerian Dalam Negeri. Begitupun sebaliknya. Meski begitu, pelamar P3K 2024 masih boleh mendaftar lintas unit kerja dalam lingkungan instansi daerah atau pusat yang sama. Syaratnya adalah pelamar P3K harus memenuhi kualifikasi pendidikan dan memiliki pengalaman kerja yang linier dengan formasi jabatan. Berikut adalah contoh surat persetujuan lintas unit kerja yang bisa digunakan untuk pendaftaran P3K periode 2 2024. Nanti kita coba buka suratnya ya. Kita bacakan dulu sampai akhir. Jadwal pendaftaran P3K 2024 periode 2. Berikut adalah jadwal lengkap pendaftaran P3K 2024 periode 2. 1. Pengumuman seleksi 1 sampai 30 November 2024. 2. Pendaftaran seleksi 17 November sampai 31 Desember 2024. 3. Seleksi administrasi 16 Desember 2024 sampai 3 Februari 2025. Selanjutnya pengumuman hasil seleksi administrasi 4 sampai 18 Februari 2025. Selanjutnya masa sanggah 19 sampai 21 Februari 2025. Kemudian jawab sanggah 20 sampai 27 Februari 2025. Pengumuman pasca masa sanggah 22 sampai 28 Februari 2025 dan seterusnya ya, teman-teman bisa lihat sendiri. Kemudian kita menuju ke contoh suratnya ya, surat persetujuan lintas unit kerja. Tapi perlu diingat ya, tidak semua instansi mensyaratkan surat ini gitu ya. Tetapi bagi yang mensyaratkan surat ini tentunya teman-teman harus minta ke unit kerja teman-teman gitu ya. Ini contoh suratnya dari Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional, Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia ya. Surat persetujuan pendaftaran lintas unit kerja dalam rangka seleksi pengadaan P3K Kementerian PPN atau Bappenas. Nomor ... yang bertanda tangan di bawah ini diisi biodata yang bertanda tangan ya, yang tanda tangan ya. Kemudian menerangkan dengan sesungguhnya bahwa ini calon pelamar ya. Kemudian dianggap mampu dan cakap untuk melamar sebagai P3K pada unit kerja apa, dalam jabatan apa. Demikian surat persetujuan pendaftaran lintas unit kerja dalam rangka seleksi pengadaan P3K Kementerian PPN atau Bappenas ini dibuat dengan sesungguhnya dan sebenar-benarnya untuk memenuhi persyaratan seleksi pengadaan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K Kementerian PPN atau Bappenas tahun anggaran 2024 dan agar dapat digunakan sebagaimana mestinya. Kemudian harus ditandatangani oleh pejabat yang berwenang gitu ya.
Jadi ini adalah contoh surat persetujuan untuk mendaftar di lintas unit kerja atau lintas OPD. Tetapi lagi-lagi perlu diingat bahwa tidak semua instansi mewajibkan surat ini. Tapi yang jelas kalau mendaftar di unit kerja yang lain atau OPD yang lain selama masih dalam satu instansi itu diperbolehkan. Yang penting kualifikasi pendidikannya sesuai dan pengalaman kerjanya sesuai dengan jabatan yang akan dilamar saat ini. Jadi mungkin itu ya informasi yang bisa disampaikan pada kesempatan kali ini. Jika ada tanggapan atau pertanyaan berkaitan dengan hal ini, teman-teman bisa tinggalkan di kolom komentar. Terima kasih, mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.